ternyata memang benar, misal nggak ada orang yang let's say sayang sama kita, orang-orang tersayang yang betul-betul sayang sama kita nggak ada, misal udah meninggal atau udah apa. Sementara yang menyisa adalah orang-orang yang misalnya ya nggak sesayang itu sama kita atau membuat kita ya apalah segala rupa. Ketika kita bertanya kenapa ya aku hidup, itu boleh jadi kembali kepada sesederhana karena Allah ingin aku hidup. Dan karena Allah ingin aku hidup itu untuk Allah. Kebayang gak bahwa dari sekian banyak makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata yang paling merindukan kita adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berbincang kita di ini masih afternoon tea ya masuknya. Masih insyaallah. Iya. Masih ada teh. Oke, dan insyaallah hari ini kita bakal membahas gitu ya tentang sebenarnya ini sudah sempat terbahas sedikit ya Teh di podcast terakhir kita kemarin di podcast Ketenangan Hati. Di sana Teh Karin sempat membahas terkait putus asa. Nah, cuma di sini especially kita mau coba deep down lebih mengupas lagi terkait hopelessness. Dan kebetulan juga kemarin beberapa hari lalu tim teman itu buka question sticker Teh di Instagram. Kita coba buka ruang gitu ya buat audiens teman ini untuk sharing apa sih hopelessness versi mereka, di momen apa aja sih mereka merasakan hopeless gitu ya. Dan rupanya banyak sekali perspektifnya, ada yang dari ini dari itu gitu ya. Nah beberapa Aska coba kurasi, coba pilih yang mana aja nih yang sekiranya kita coba bahas bersama. Mungkin aku izin bacakan ya Teh. Yang pertama dia bilang saking hopelessnya ya udah kayak yang penting hidup, nggak ada ambisi lagi. Kemudian ada yang dia ngerasa unworthy. Dia simple banget kalimatnya, cuma 4 kata. Sebenarnya gue dibutuhin gak sih? She's feeling unworthy of herself. And then ini aku pernah melalui ini sih. Dia bilang udah setahun lulus tapi belum dapat kerja. Aku merasakan itu beberapa waktu lalu. Sampai akhirnya ada titik pengen nyerah aja. Kemudian the next one itu dia bilang ini, usiaku 30 tahun, dituntut segera menikah, tapi juga harus cari nafkah buat keluarga. Jadi selain diminta segera menikah, she's also, ini perempuan ya, she's also a sandwich generation gitu. Pasti dinamikanya luar biasa ya. And the next one, ini terkait menjadi seorang caregiver. Beban yang luar biasa ya Teh, Masya Allah ujian caregiver bagaimana. Di sini dia bilang ibunya yang sakit gitu ya, sambil kuliah dia merawat ibunya dan dengan segala rupanya. Dan yang berikutnya adalah ini sedikit berbeda gitu ya dari hopelessness yang lain, berkaitan dengan hopeless terhadap dosa yang terus-menerus berulang. Dia bilang capek banget abis taubat ngelakuin dosa itu lagi. Dia bilang seperti itu. Dan yang berikutnya ini, kalau tadi kan ada yang hopeless karena ngerasa gak dapat kerja. Kalau yang ini dia sudah bekerja, tapi ternyata rasanya kayak robot, living the life in autopilot mode mungkin ya. Ngerasa hidupnya cuma mungkin bangun, kerja, tidur, repeat gitu ya. Dia merasa I lost the meaning of life gitu. Ini banyak ya Masya Allah perasaan hopeless ini. Ternyata bisa banyak sekali sumbernya gitu Teh. Mungkin kita coba bahas dari yang generik dulu ya Teh. Dari yang kalau tadi kan rata-rata berkaitan sama fase. Nah ada satu yang mungkin dia lebih generik terkait unworthiness. Kalau Aska sendiri mungkin bisa mendefinisikannya feeling unworthy, feeling unappreciated enough, ngerasa kayaknya aku nggak berharga. Kok aku ngerasa I have already given all my heart gitu. Aku udah memberikan semua yang aku punya, selalu berbuat lebih, tapi kok ternyata apa yang aku lakukan nggak ada harganya ya. Kenapa ternyata mereka tidak juga menganggap aku ada, atau bahkan nggak menghargai sama sekali gitu apa yang kita lakukan. What about that?
ini udah rangkuman ya. Ini dikurasi dari banyak banget teman-teman nih yang sharing, tapi Aska coba kurasi yang mirip-mirip. Mungkin kapan-kapan kurasi DM Teteh sekalian ya. Bisa dicoba. Sekali-kali kurasi DM Teteh ya, insya Allah. Ada subhanallah. Tadi sebelum unworthy apa pertanyaan yang pertama tuh Yang pertama sebelum unworthy itu ngerasa hidup nggak ada ambisi. Yang kemudian membuat kayak hidup Seperti robot ya. Mirip-mirip sama yang terakhir ya. Yang kayak jadi nggak ada ambisi dan sebagainya. Kalau yang unworthy mungkin justru ada harapan tapi ngerasa tidak mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Menarik ya, kayak ya masya Allah gitu. Sebenarnya kalau menurut Teteh perasaan unworthy itu bukan perasaan yang baru, hanya saja mungkin di generasi kita milenial dan Gen Z gelombang ini kerasa karena kita saling sharing dan kemudian kita mungkin akhirnya menemukan oh ternyata gue nggak sendirian, oh ternyata ada juga orang yang ngerasain hal yang sama. Dan yang bertanya ya berkenaan tentang unworthy, Teteh cuma bilang I think you're not alone. There are so many people experiencing the feeling of kayak yang merasakan dirinya tidak berharga. Boleh jadi kayak yang tadi contoh Aska sampein. Ini Teteh mau memberikan konteks dulu ya supaya kita sama-sama frekuensinya unworthy ini kayak gimana sih gitu. Tadi yang Aska sampein tentang mungkin sudah memberikan begitu banyak efforts ya untuk bisa membahagiakan orang lain, tapi ternyata orang tersebut tidak memberikan feedback sebagaimana, tidak memberikan respon, mungkin bukan feedback ya, tidak memberikan respon sebagaimana yang diharapkan, sehingga ngerasa oh ternyata saya nggak seberharga itu untuk orang-orang tersebut gitu ya. Atau bahkan bukan hanya kepada orang ya, kepada diri sendiri misalnya, merasa unworthy bisa juga tanpa harus kehadiran orang lain tadi. Ketika misalnya kita membuat definisi-definisi baru, ini kayaknya dulu pernah Teteh sentuh sedikit ya, membuat definisi-definisi baru tentang harga diri kita, bahwa kita baru akan berharga kalau kita sudah mencapai ini, kalau kita sudah mencapai itu gitu ya, kalau kita sudah menjadi begini, sudah menjadi begitu. Kita membuat sebuah targetan-targetan, misalnya usia 30 tahun saya harus sudah sekian, usia 25 tahun saya sudah sekian, dan karena itu tidak tercapai jadi merasa diri tidak berharga. Itu bisa juga. Ada juga unworthy yang Teteh temukan itu karena dia feeling excluded. Mungkin mirip-mirip sama yang tadi disampaikan sama Aska contohnya ya. Dia nggak ngerasa dilibatkan. Ya, entah itu dalam kehidupan kakak beradik dalam sebuah keluarga ya. Kayaknya orang tua lebih sayang sama kakaknya, atau orang tua lebih sayang sama adiknya gitu ya, atau orang tua lebih sayang sama apalah gitu ya. Atau boleh juga antara kakak dan adik gitu, misalnya ada yang best friend deket banget, kemudian ada salah satu feeling excluded. Atau misalnya dari sekumpulan pertemanan gitu, misalnya satu pertemanan misalnya ada 4 orang atau 5 orang, dan ternyata ada satu orang yang merasa kayaknya gue yang paling least favorite, ya mungkin tidak terlalu yang paling favorit, atau merasa terlupakan, sehingga menyebabkan kayak perasaan kayak yang oh ternyata ada atau nggak adanya gue tuh nggak, it doesn't mengubah apapun. Ya nggak mengubah apapun, dan ternyata dirinya tidak berharga bagi siapapun di dunia ini ya. Sedih banget sebetulnya ya ketika ada perasaan-perasaan kayak yang kok ya saya jadinya ngapain saya hidup kalau ternyata tidak ada orang yang merasa butuh kepada saya. Atau ada juga contoh tadi ya, sebelum ini sempat ngobrol-ngobrol juga sama tim media gitu. Contoh di mana misalnya orang-orang yang sangat-sangat dekat sama kita, orang-orang yang sangat-sangat kita hormati, mengambil sebuah keputusan besar tanpa mengambil pendapat kita gitu misalnya ya. Tidak bertanya dulu, tidak musyawarah dulu, dan ini kasusnya banyak banget. Ada kasus misalnya orang tua yang memilih, ini banyak kasus ya, bukan cuma yang diskusi sama tim media aja. Ada kasus lain yang Teteh temukan, misalnya orang tuanya bercerai tanpa ngobrol dulu sama anaknya, jadi anaknya tahu ujuk-ujuk gitu ya. Ada juga kasus yang dalam pernikahan misalnya suaminya ngapain nggak diskusi dulu sama istrinya, atau istrinya ngapain nggak diskusi dulu sama suaminya, sementara itu adalah perkara-perkara yang sangat-sangat signifikan.
atau bahkan kemudian si orang tuanya ngambil keputusan apa, anaknya nggak dianggap ya. Jadi ada banyak banget lah yang bisa menyebabkan perasaan-perasaan itu. Tapi keyword yang tadi Teteh ambil dari apa yang Azka sampaikan itu kan ngerasa bahwa ya dirinya nih jadi nggak punya value ya, jadi nggak ada harganya. Perasaan dimana kita ngerasa nggak ada yang spesial tentang diri kita. I don't know, I feel so sad just by saying that. Kayak Teteh ngerasa sedih banget loh hanya dengan menyampaikan itu. Mungkin hampir semua orang pernah ada di fase-fase seperti itu ya. Dan Teteh rasa juga Teteh pernah mengalami fase-fase di mana Teteh mempertanyakan yang sering digaungkan di mana, am I good enough, am I worthy enough to be alive gitu ya. Ya Allah. Nah, alhamdulillahnya kan ya itulah Islam itu datang ya. Ketika kita ngerasa, bahkan tadi ada salah satu contoh yang Teteh sebutin itu yang ya bukan karena perlakuan orang lain kepada kita gitu. Sesederhana karena kita ngerasa tidak ada apapun yang kita berikan kepada orang lain, kayak hidup kita ini nggak berdampak ya. Dan ini riskan banget terjadi di tengah generasi kita juga, di mana kemudian medsos itu kan menampilkan sekian banyak skenario kehidupan yang boleh jadi diingin ya, yang boleh jadi diinginkan dan kemudian tidak tercapai, dan kemudian juga tidak mendapatkan perhatian dari orang yang diharapkan dan seterusnya. Pokoknya banyak lah, kompleks. Tapi intinya tadi ya, merasa diri tidak berharga, tidak spesial. Ya kalau gitu untuk apa aku ada. Gitu ya, untuk apa sih sebenarnya aku ada? Kalau ternyata ada atau nggak adanya aku nggak ngefek tuh gitu. Ternyata keberadaan aku nggak diharapkan. Ternyata ilmu yang aku miliki ternyata nggak se-impactful itu. Ternyata karir yang aku harapkan misalnya bisa membuat impact, justru malah tadi salah satu contohnya gitu ya, benar-benar udah kayak rutinitas dari pagi ke malam, pagi ke malam. Atau misalnya melakukan sesuatu gitu ya, ternyata apa yang aku lakukan nggak dihargai oleh orang lain dan seterusnya. Alhamdulillah gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mengaruniakan kepada kita Al-Quran dan sudah menurunkan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu memuliakan kita dengan sebutan hamba. Ya. Dan ketika kita sebagai seorang hamba Allah, bagian manapun dari skenario yang tadi itu akan bisa menjadi spesial. Contoh, orang gak menghargai aku, yang penting Allah menghargai kita. Apa yang aku lakukan tidak diapresiasi oleh orang lain, yang penting Allah mengapresiasi apa yang kita lakukan. Oh ternyata orang mengambil orang-orang yang aku sayangi mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup tanpa melibatkan aku gitu. Yang terpenting Allah Subhanahu Wa Taala masih menganggap keberadaan kita. Kita ngerasa bahwa kok kayaknya ilmu aku kurang, kok kayaknya ini aku kurang, aku nggak se-impactful itu di atas muka bumi ini. Katanya aku harus jadi khalifatullah, katanya aku harus jadi pemimpin, katanya harus jadi begini. Ternyata udah usia sekian kok kayaknya hidup aku gini-gini aja. Pada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menjadi hamba dalam berbagai situasi, dalam berbagai skenario, yang sekalipun menurut orang lain kayaknya hidup kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita betul-betul memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa jadi mulia di sisi Allah. Makanya panggilannya kan di Quran surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Apa panggilan Allah? Maka masuklah ke tiba-tiba Teteh lupa tadi kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah sebagai hamba-hambaku gitu, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ketika kita dari perspektif manusia ya, kita menganggap harga diri kita itu ditentukan dengan sebagaimana manusia mengapresiasi kita atau menganggap keberadaan kita atau menginclude kita dalam lingkaran-lingkaran mereka.
Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan gitu logikanya. Logikanya adalah bagaimana kita semakin menundukkan diri, semakin kita menyadari betapa tidak berharganya kita di sisi Allah, justru semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak buat Teteh, kalau tadi yang jadi keluhan adalah being unworthy ya, feeling unworthy, kayak ngerasa diri kita berharga, kita harus mengubah perspektif kita, bukan melihatnya dari perspektif manusia, tapi kita melihatnya dari perspektif Allah Subhanahu wa taala. Perspektif Allah Subhanahu wa taala mungkin luas banget ya, kita nggak tahu hikmah keseluruhannya apa, tapi seenggaknya salah satu yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 4 ayat terakhir kan itu ya ini menjadi seorang hamba. Nah, yang menarik adalah ketika tadi ya menyampaikan bahwa feeling unworthy dan ya ngapain sih harus hidup gitu. Itu yang kemudian juga kita harus ingat, sebagai seorang hamba kita itu nggak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang Allah hidupkan dan siapa yang Allah wafatkan. Kita nggak punya kewenangan siapa yang Allah izinkan untuk lahir dari sekian juta calon-calon bayi yang kemudian betul-betul akan menjadi bayi. Itu tuh bukan kewenangan kita. Dan buat Teteh tuh sangat-sangat romantis ya, bahwa ketika kita ngerasa, bahkan nih kalaulah misal memang betul in real life, kalaulah misal dalam kehidupan nyata ternyata memang benar, misal nggak ada orang yang let's say sayang sama kita, orang-orang tersayang yang betul-betul sayang sama kita nggak ada, misal udah meninggal atau udah apa, sementara yang menyisa adalah orang-orang yang misalnya ya nggak sesayang itu sama kita atau membuat kita ya apalah segala rupa. Terus misal memang rezeki ilmu kita tidak sepandai orang yang gimana gitu, karya kita misalnya tidak sebesar yang seperti orang lain dan sebagainya. Tapi ketika kita bertanya kenapa ya aku hidup, itu boleh jadi kembali kepada sesederhana karena Allah ingin aku hidup, dan karena Allah ingin aku hidup itu untuk Allah, dan karena Allah ingin aku itu beribadah kepada Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala rindu loh pengen membersamai kita pada saat kita sholat, membersamai kita pada saat kita beribadah. Kebayang gak bahwa dari sekian banyak makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang paling merindukan kita adalah Allah, yang paling mencintai kita adalah Allah. Allah memang gak butuh kita, tapi Allah ingin kita tetap ada. Kenapa Teteh ngerasa ini penting untuk disampaikan? Karena ketika feeling unworthy dan kemudian tidak dikelola dengan baik, tidak diaddress dengan baik, someone could end up killing him or herself. Ya, ini bisa masuk ke dalam pemikiran bunuh diri kan akhirnya, karena ngerasa bahwa hidup ini nggak ada harganya, untuk apa saya hidup dan sebagainya. Well, you need to remember, kita harus selalu ingat bahwa dari sekian banyak yang ada di atas muka bumi ini, bahkan dibandingkan diri kita sendiri, yang paling menginginkan kita hidup itu adalah Allah, dan yang paling menginginkan kita berharga itu adalah Allah. Dan ketika kita semakin dekat sama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini bagian dari orang-orang yang mulia di surga gitu ya. Dalam kehidupan dunia, orang-orang yang paling terikat dekat itu yang terikat dengan darah di dalam dunia ini, generik secara umum, mau itu dalam Islam, di luar Islam, non-muslim sekalipun, waris itu kalau secara otomatisnya gitu ya kepada orang yang punya hubungan dekat gitu, orang tua kepada anak ya, kemudian anaknya antara adik, kakak dan seterusnya gitu ya. Bayangkan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga dari sisi manusia. Para ahlul Quran itu kata Rasulullah SAW adalah para ahlullah, keluarga dari golongan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keluarga di sini akan berbeda dengan keluarga versi manusia ya. Tetapi bahasa yang digunakan adalah ahlullah, orang yang terdekat. Sekarang, kalaulah kita paham tentang Allah, paham tentang kemuliaan Allah, paham tentang segala kemahabesaran Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, coba kita pilih dari sekian banyak hal yang ada di atas muka bumi ini, mana yang kemudian kita paling ingin merasa berharga di hadapannya? Apakah di hadapan manusia yang tadi kita cari perhatiannya gitu ya? Apakah di hadapan siapapun itu yang kita harapkan penghargaannya gitu ya? Atau bahkan di hadapan diri kita sendiri? Atau kita ingin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, berbagai skenario yang tadi
kalau kita melihatnya dari perspektif Islam gitu ya, masing-masing dari kita ternyata punya loh peluang dan hak untuk kemudian menjadi orang yang berharga gitu. Asalkan jalannya benar, asalkan jalannya sesuai. Misal menjadi ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak mendiskriminasi siapapun. Mau kita dari latar belakang keluarga seperti apapun, mau kita dari latar belakang finansial seperti apapun, masing-masing dari kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi ahlul Quran. Because being one of ahlul Quran, you can start now, you can start this second. Kita bisa mulai dengan detik sekarang. Kita bisa bilang sama diri kita, ya Allah, aku berazam ya Allah, aku bertekad ya Allah, aku meniatkan, aku ingin sekali menjadi ahlul Quran agar aku bisa menjadi ahlullah. Dan itu yang betul-betul akan membuat meningkatkan tadi ya, yang awalnya kita merasa unworthy, kemudian kita merasa bahwa look, actually I'm worthy enough in front of Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Teteh itu sangat-sangat berharga ya. Sangat-sangat bersyukur menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah gitu, karena dalam keadaan seterpuruk apapun kita selalu memiliki tujuan yang selalu kita tuju, dan kita selalu punya alasan, kita akan selalu punya motivasi. Ketika orang nggak punya motivasi atau orang nggak punya reason, si alasan tadi, memang mudah banget tergelincir kepada feeling unworthy. Kayak misalnya contoh yang makanya tadi Teteh nanya ya, pertanyaan yang pertama, hidup gini-gini aja kok kayaknya nggak ada ambisi, nggak ada keinginan dan sebagainya. Ya di satu sisi kalau in a positive way, dalam artian merasa qanaah ya, qanaahnya sih bagus gitu. Tapi satu hal yang harus diingat, kita hidup itu harus selalu punya tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, mudah banget nanti terombang-ambing dengan hiruk pikuk yang ada di era kita gitu ya, berbagai fitnah zaman itu kan luar biasa banget ya, tantangan-tantangan zaman itu gitu. Nah, ketika kita kemudian merasakan betul-betul bahwa oh iya ya, hidup saya ini nggak pernah loh gini-gini aja, nggak pernah yang kemudian rutinitas berjalan begitu saja gitu. Kita punya Allah yang merupakan Tuhan kita, yang harus kita cari ridhonya. Kalau kita mau cari ridha Allah, berarti kita kemudian mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah. Kayak it's very romantic ya, karena hubungan itu hanya tentang kita sama Allah. Dan juga kita menyadari bahwa kita dicintai oleh Allah. Kita menyadari bahwa kita disayang sama Allah. Yang membuat kita ngerasa ya betapa amat sangat disayangkannya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta sama diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah sayang sama kita. Allah menginginkan kita itu merasakan kebahagiaan ya di dunia dan juga di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke, ada sedih, ada kesulitan, ada apa, tapi bersama Allah kan Allah akan membantu dan menolong kita dan mendampingi kita. Masa sih kita yang kemudian gak percaya dengan itu dan akhirnya kita merusak itu semua? Itu kayak yang apa ya sayang banget gitu ya. Jadi Allah alam, kira-kira itu gak yang dimaksud? I think I need it. Okay. Teteh gak ada tisu ya? It's okay, Teh. Okay. Is that what you mean? Yeah. Does it address the question? Yes. I mean, maaf ya teman-teman, I don't know what to say. Yeah. Thank you Teh Kari. Sama-sama. Masya Allah. Okay. Actually that really aku juga sebetulnya ini sedikit intermezzo ya teman-teman. Tadi ketika kita diskusi ini unworthiness, bahasnya dari mana ya? Aku nggak ngerasa unworthy, tapi tadi ternyata aku juga lagi merasa unworthy Teh. Dan setelah Teteh bilang selama kita berharga di mata Allah itu udah cukup. Wah, aku ngerasa kayak more than enough bahkan ya. More than enough. Dan tadi kan belum dibahas bahwa ketika Allah cinta sama seorang hamba, maka para malaikat pun akan mencintainya gitu ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penghuni langit. Kita nggak tahu penghuni langit itu apa aja, itu juga mencintai kita. Dan ketika kita mudah-mudahan kita bismillah bifadlillah masuk ke dalam surga, itu ada penghuni surga banyak banget ya, insya Allah juga akan cinta sama kita. Amin. Semoga kita semua bertemu kembali. Insya Allah. Okay. Jazakallah khair terkait unworthiness, and to remind that our main topic actually about hopelessness. Let's continue. Kita lanjutkan ke other case about hopelessness. Yaitu
kita mungkin start dari hierarki ini kali ya, tahapan yang sering banyak orang lalui dari awal. Pertama tadi ada teman-teman yang bercerita terkait hopeless. Kalau tadi kan unworthy ngerasa aku udah maksimal, but people didn't give a feedback, a respon yang the way I wanted it to be. Atau justru nggak maksimal terus jadi dia ngerasa kok udah lah nih gitu. Nih kalau ini maksimumnya terkait ikhtiar mencari nggak hanya kerja mungkin ya, tapi ya next step in their life. Kayak kalau tadi kan mungkin terkait value terkait diri dia di kehidupan orang lain. Nah kalau bekerja kan tentang diri dia dengan mungkin berbagai tanggungan yang mungkin kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini udah main terkait bagaimana bisa surviving the life itself gitu. Dan mereka sudah bekerja memaksimalkan ikhtiar, tapi qadarullah mungkin jawabannya belum. Nah ini yang titik memang by data sekarang sangat naik juga sih Teh sebetulnya. Even aku nggak pegang angkanya sih, cuma memang seliweran berita-berita tentang semakin banyak yang kesulitan mencari pekerjaan segala macam, dan ini pasti menjadi perasaan putus asa yang sangat banyak dirasakan orang saat ini Teh. Iya. Karena kita podcast temani, Teteh nggak akan ngebahas secara ininya ya, Economics or policy ya. ekonominya atau misalnya bahkan dari segi statistik ketenaga kerjaannya dan sebagainya gitu ya. Teteh akan langsung address tentang bagaimana merespon ketika sudah banyak sekali melamar kerja tapi juga belum keterima gitu. Kalau bahasanya Aska, karena itu yang kemudian orang harapkan, udah lulus kuliah atau misalnya udah lulus SMA, SMK, kemudian bisa langsung dapat pekerjaan. Jadi pertama ya tadi kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan seizin Allah. Kenapa sih itu harus penting? Karena kalau kenapa itu penting untuk kita sama-sama sadari? Karena kalau kita nggak menyadari itu, mudah banget kita akan terjebak kepada blaming others atau blaming ourselves. Kayak menyalahkan orang lain. Oh ini nih karena ekonomi begini. Oh ini nih karena kemudian sekarang kondisi ini, itu kebijakan ini gitu. Itu satu hal, tapi itu tadi ya, itu harus dilihat dari perspektif pembuat kewenangan atau misalnya ada sarana-sarana lain ya. Tapi ketika kita belum juga mendapatkan, kita nggak langsung kemudian menuduh itu gitu, tapi kita lihat dulu, oh ini sudah dengan seizin Allah. Itu juga kemudian tidak dengan kita blaming ourselves secara bulat-bulat. Oh ya udahlah, aku nggak berharga karena kita lagi hopelessness tadi ya, hopeless lah, feeling hopeless, kayak nggak ada harapan lagi. Atau misalnya bahkan boleh jadi memang dalam secara sunatullahnya, misalnya dulu pada saat kuliah males-malesan ya, dulu pada saat kuliah misalnya nggak rajin dan sebagainya, atau sebaliknya pada saat kuliah udah rajin banget, udah ikutan organisasi ini itu, udah ikutan lomba macam-macam, tapi kok masih susah juga. Nah itu penting banget untuk kemudian harus ingat dulu bahwa ini sudah terjadi semuanya sesuai dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah apa signifikansinya ketika kita ingat ini semuanya sudah dengan seizin Allah? Kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan yang seperti apa. Ini kembali karena kita memang ini lanjutan sebetulnya ya dari materi yang apa judulnya? Ketenangan hati di tengah ujian yang pokoknya pokoknya itulah, menjemput ketenangan di tengah berbagai ujian. Nah itu ya, kita di situ kan juga Teteh sempat sampaikan ya, ketika kita mengingati Allah, kita tuh ingat Allah yang seperti apa. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maha Pengasih Maha Penyayang. Nggak akan mungkin Allah itu mengaruniakan ujian untuk menzolimi kita atau nggak sayang sama kita. Allah itu Al-Alim Al-Hakim, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nggak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan beban, memberikan ujian itu di atas pundak yang salah gitu ya. Sehingga dan kita juga meyakini bahwa ketika Allah mengaruniakan suatu permasalahan, kesulitan, ujian, Allah juga sudah mempersiapkan solusinya gitu. Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Setiap penyakit aja ada obatnya gitu. Itu kan sudah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap permasalahan pun juga ada jalan keluarnya. Setiap kesulitan juga ada kemudahannya. Itu sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan kita ingat itu aja, mudah-mudahan gitu ya, biiznillah bifadlillah, kita akan mau terus untuk berharap ya kepada Allah, jangan sampai hopeless gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak memperbaiki, karena kan ini kasusnya kasuistik ya, benar-benar
orang yang kemudian mendaftar kerja terus nggak dapat, mungkin ada yang setahun, mungkin ada yang 2 tahun, bahkan Teteh pernah mendapatkan cerita itu 3 tahun ya tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Ya kita juga evaluasi dalam artian misal tadi misalnya pada saat di perkuliahan semuanya sudah all out dan sebagainya tapi belum juga keterima kerja, coba evaluasi bab-bab yang lain gitu ya. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah, ada nggak hak-hak orang lain yang kemudian kita zolimi dan sebagainya. Ini untuk evaluasi diri kita pribadi ya, bukan untuk mengevaluasi orang lain. Misal nih ngelihat dia nggak keterima kerja, jangan-jangan nih dia menzolimi orang lain. Nggak, bukan ya. Jadi ketika kita bicara ini, kita mengevaluasi internal diri kita sendiri gitu. Atau boleh jadi misalnya ternyata memang secara ini teknikal banget, kita mengevaluasi aspek-aspek teknikal sunatullahnya gitu. Apakah pekerjaan yang dicoba di-apply itu sesuai atau tidak dengan yang kita background kita, skill dan sebagainya. Atau justru memang kita mengevaluasi ternyata memang untuk pekerjaan yang saya inginkan ternyata skill yang dibutuhkan itu lebih tinggi lagi. Ternyata dibutuhkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Berarti mungkin apakah saya harus ngambil kursus A, apakah saya harus mengambil studi lanjut S2B gitu ya. Apakah aku kemudian harus mencari pekerjaan lain. Jadi sembari kita kemudian menjaga harapan sama Allah, sembari itu juga kita terus mengevaluasi ya secara sunatullahnya itu seperti apa gitu. Sederhananya gini deh, rezeki itu memang datangnya dari Allah. Tapi kalau cuman tidur-tiduran aja, ya mau gimana nungguin rezekinya gitu ya. Tetap harus ada usaha yang dilakukan. Nah sebaliknya tadi kalau misalnya memang pada saat proses evaluasi, dulu waktu di kampus males-malesan, nggak ada pengalaman organisasi, sehingga mungkin soft skillnya kurang terasah yang terlihat pada saat proses wawancara. Ternyata dulu kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Nah kekurangan tadi taubatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Allah itu menjamin segala urusan-urusan hambanya. Jadi terus berusaha, luruskan niat bekerjanya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sembari dalam proses nggak perlu membandingkan antara kondisi diri sama kondisi teman-teman gitu ya. Itu bikin makin hopeless lagi nanti. Misalnya ngeliatin teman, ternyata dulu dia nggak rajin-rajin amat kok, dia ternyata udah dapat kerjaannya bagus lagi, bahkan boleh jadi kerjaan yang kita inginkan ternyata didapat sama teman gitu dan sebagainya. Nah bagian itu kita serahkan semuanya kepada Allah dalam artian yaitu hak prerogatifnya Allah gitu, bukan tugas kita untuk kemudian balik lagi tadi ya menghakimi lah gitu, ibaratnya siapa yang layak mendapatkan apa dan dengan cara apa kan gitu. Tugas kita adalah berpikir dan berkaca ya berkenaan tentang diri kita sendiri, apa-apa yang harus kita perbaiki dan apa-apa yang kemudian ternyata justru boleh jadi harus kita tinggalkan. Misalnya kayak dosa-dosa kita, kemaksiatan kita harus kita tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Taala tuh janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini dua ayat ya, ayat terakhir ke bagian akhir ayat kedua dan bagian awal ayat ketiga. Sering banget Teteh ulang kemana-mana karena dia mudah dihafal, mudah diterima juga, yang artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala urusan-urusannya. Nah itu kita harus yakin karena itu kan ayat di dalam Al-Quran, bukan janjinya Teteh, itu adalah janjinya Allah. Dan tidak ada yang mampu menunaikan janji sebaik Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan janjinya. Sehingga ya dari sekian banyak usaha-usaha tadi, salah satu yang juga harus dievaluasi adalah ketakwaan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan tawakal sama orang tua, bukan tawakal sama networking, bukan tawakal sama apapun dan sebagainya. Jadi kita pun tidak menyalahkan, ini saya nggak dapat kerjaan karena saya nggak punya networking, saya nggak dapat kerjaan karena saya penampilan saya begini begitu dan sebagainya. Nggak, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi ya, ini untuk evaluasi diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain ya. Jadi kalau misalnya ngelihat orang lain belum dapat kerjaan atau misal orang lain ada kesempitan secara rezeki dan sebagainya, jangan sampai terbersit perasaan-perasaan tadi gitu. Boleh jadi itu salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba tersebut gitu ya. Allah alam. Masih terkait tentang bekerja nih, gimana ketika tadi ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan tadi ada yang 3 tahun gitu dan
mungkin ketika sampai di titik ngerasa sangat lelah banget gitu ya dengan ikhtiar. Perasaan lelah itu kan mungkin manusiawi ya Teh, tapi kita ingin rehat sejenak dan memastikan untuk nggak berlarut-larut. Ada nggak sih Teh mungkin tipsnya atau kayak bagaimana untuk memanage how to recharge your energy in doing this ikhtiar yang mungkin keabu-abuannya dalam tanda kutipnya itu lebih membuat kita gundah dan segala macamnya. Itu bagaimana ya Teh? Ini mungkin nyambung sama yang bagian awal banget kita bahas ya, tentang kita menyadari nggak bahwa di dalam hidup itu tugas utama kita sebetulnya adalah seorang hamba. Karena ketika kita menyadari bahwa tugas kita sebagai seorang hamba, mencari pekerjaan itu tuh kan adalah salah satu sarana kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ya, untuk laki-laki ketika dia sudah punya pekerjaan atau dia punya bisnis atau apapun lah sarana dia bisa mendapatkan ma'isyah ya, untuk bisa menafkahi secara halal ya. Itu kan menjadi jalan ibadah yang lain ya. Dia jadi bisa menikah, bisa mempunyai anak, mendidik anaknya dengan fasilitas yang baik dan sebagainya. Bagi para muslimah gitu, misalnya dengan ilmu yang dia miliki, dia ingin bekerja supaya dia bisa bermanfaat dengan lebih luas lagi, yang mengaplikasikan keilmuannya dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat proses mencari bekerja, apakah kemudian sarana yang lain tertutup? Kan tidak gitu ya. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai juga kita salah ya melihat sarana sebagai tujuan sebagai sarana, kebalik gitu. Yang sarana ya tetap sarana. Mendapatkan pekerjaan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak sarana kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sarana itu belum kita dapatkan, kita bisa mengoptimalkan waktu kita untuk yang lain. Sembari mencari pekerjaan gitu, cari amal solih yang lain, apa yang bisa dilakukan, ilmu apalagi yang bisa dipelajari, surah Al-Quran yang mana yang kemudian mau dihafalkan, surah Al-Quran yang mana yang mau kita kaji tafsirnya, siapa yang membutuhkan bantuan kita dan yang bisa kita tolong, dan seterusnya. Maka insya Allah di masa penantian itu dia nggak akan kosong dan dia nggak merasa hopeless dalam artian duh abis nih, kan yang biasanya membuat orang merasa hopeless setahun lewat gitu aja. Nggak kerasa 1 tahun lewat gitu aja, 2 tahun lewat gitu aja, belum juga dapat kerjaan. Akhirnya mereka merasa waktu mereka, masa muda mereka terbuang sia-sia. Itu kan yang bikin akhirnya ngerasa nyesek banget gitu, nggak juga dapat kerjaan. Nah, padahal kalaulah si 1-2 tahun tadi diisi dengan amal-amal solih yang lain, nggak ada tuh 1-2 tahun berlalu begitu saja. Masya Allah, alhamdulillah sepanjang 1-2 tahun ini aku sudah menambah amal yaumiyah sekian gitu. Yang awalnya aku misalnya tilawahnya 1 hari cuma 1 halaman, sekarang 1 hari bisa 1 juz. Yang awalnya aku kemudian bisa mendampingi orang tua misalnya cuman ba'da maghrib, sekarang kemudian bisa mijitin orang tua lebih lama. Yang awalnya aku menolong orang lain tuh terbatas banget, sekarang jadi banyak opsi, banyak karena waktunya tadi ya masih belum terkuras gitu ya, bisa menolong orang lain dengan baik. Yang awalnya aku kemudian ya gimana tahajudnya bolong-bolong, sekarang kemudian bisa semakin rutin. Sehingga waktu yang 1-2 tahun mungkin orang lain melihat ya, duh nih orang 1-2 tahun berlalu gitu aja nggak jadi apa-apa, ternyata boleh jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala produktif luar biasa gitu, karena secara kualitas dan kapasitas dirinya sebagai seorang hamba ternyata berkali lipat gitu meningkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tadi ya penting banget untuk kita membuat sebuah framing cara berpikir, melihat bahwa di dunia ini tugas kita yang utama itu menjadi seorang hamba. Teteh kasih contoh yang lain, misalnya kayak orang yang merasa bahwa sangat-sangat hopeless ketika belum juga memiliki anak ya, atau belum juga menikah gitu ya. Itu kan hak prerogatif Allah ya. Mungkin ada terus kita evaluasi diri ya, kenapa ya saya belum bertemu jodoh juga, apa yang kemudian perlu diperbaiki, kenapa ya saya belum memiliki anak juga, mungkin kemudian cek ke dokter, cek ini. Tapi banyak juga yang sudah cek ke dokter semuanya normal, memang kemudian belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah coba muhasabah persiapan ini persiapan itu, ya memang belum jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun itu, dalam kondisi-kondisi yang tadi kan bukan berarti ketika belum menikah atau ketika belum memiliki anak atau belum memiliki rumah atau belum memiliki apapun yang tadi ingin dimiliki, lalu kemudian dia tidak bisa menghambakan diri kepada Allah. Ya.
Yang menjadikan si hopeless tadi muncul adalah ketika dia merasa itulah satu-satunya jalan yang membuat dia ngerasa berharga, ngerasa dia punya harapan, ngerasa dia bisa mulia atau ngerasa kehidupannya akan baik dan seterusnya. Jadi kalau bahasa di podcast yang kapan tuh Teteh bilang, ya akhirnya manusia membuat syarat-syarat baru gitu dalam kehidupannya yang sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri syaratnya sederhana gitu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu ya kata Allah. Padahal yang aku minta itu hanyalah mereka menghambakan diri, menjaga ketaatan diri kepadaku saja gitu dengan sebenar-benarnya. Ya Allah Subhanahu wa taala tuh minta kepada kita tuh sederhana. Tapi kita yang kadang-kadang membuat segala sesuatu itu lebih kompleks dari aslinya gitu ya. Jadi dalam proses tadi dia terus melamar kerja, mengusahakan ya, meningkatkan, memperbaiki, tapi di sisi yang lain dia juga tetap mengoptimalkan gimana caranya waktu yang berlalu ini jangan sampai sia-sia. Nah terakhir tadi gimana rehatnya gitu ya, boleh nggak sih kita escape sejenak? Nah yang ingin Teteh sampaikan adalah baik dalam kondisi mencari kerja ataupun sudah mendapatkan bekerja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tawazun, seimbang. Ya jadi artinya kan mau dalam proses mencari kerja bukan juga 24 jam. Setiap saat ngelamar kerja kebayang berapa ribu itu emailnya gitu ya dan seterusnya. Jadi dijaga balance di sana. Dan Teteh rasa yang dimaksud dengan lelah itu bukan lelah fisik ya kalau ngelamar kerja, mungkin lebih kepada lelah perasaan. Gagal berkali-kali. Nah menyembuhkannya dengan apa? Sebetulnya kalaulah setiap sholat itu dijadikan untuk istirahat, setiap tilawah Al-Quran dijadikan untuk istirahat, setiap zikir dijadikan untuk istirahat, nggak harus kemudian ngambil break yang betul-betul hilang dari peradaban yang kemudian akhirnya jadi nauzubillah min dzalik malah jadi habis untuk doom scrolling, doom watching Netflix apapun itu, HBO apapun itu, seri-series apapun itu, drakor apapun itu gitu ya. Ya itu malah akhirnya menghabiskan waktu kan gitu ya. Tetapi carilah sarana-sarana refreshment ya atau mengingatkan kembali ya, menguatkan kembali yang itu masih di dalam koridor syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal silaturahim ke orang tua kalau lama nggak ketemu, silaturahim ke kakak atau adik yang sudah lama tidak berjumpa, silaturahim sama sahabat yang solih atau solihah ya, atau rihlah misalnya tadabur alam ya, atau kemudian apalah gitu, cari kegiatan-kegiatan yang positif yang insya Allah bisa dilakukan, upgrade skill cari workshop apa gitu yang bisa dilakukan gitu ya, insya Allah itu bisa menjadi solusi. Kalau lelah, kehidupan kita itu akan selalu ada kelelahannya. I just wanna let you know ya, bahwa kehidupan kita akan selalu ada lelahnya. Sekarang yang bilang nih lelah dalam mencari pekerjaan, nanti udah dapat kerja juga lelah gitu, nanti udah nikah juga lelah, udah punya anak juga lelah. Karena memang dunia kita, tempat kita berlelah-lelah. Kenapa? Karena memang di dunia kita kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling ahsan amalnya. Bahasa yang digunakan aja udah ujian. Ya, ujian itu memang melelahkan gitu. Ujian yang waktu itu kita bahas ya di main podcastnya ya, di tengah berbagai ujian memang akan selalu datang. Jadi ketika misalnya nggak tahan nih dengan kelelahan ketika mencari pekerjaan, jangan pikir nanti nggak ada kelelahan yang lain gitu. Kelelahan itu akan ada. Jadi terus apa yang harus dilakukan ketika kemudian merasa tadi lelah dan sebagainya ya? Kembalikan semuanya kepada Allah. Harus ridho dulu gitu. Ridho bahwa ya kita adalah seorang hamba, kita nggak bisa ngatur Allah, kita nggak bisa bilang ya Allah pokoknya gue maunya bulan ini pokoknya gue harus dapat kerja yang gajinya 100 juta sebulan. Masya Allah. Wah, luar biasa. Ya, itu bisa tuh anak orang langsung comparing ya. Langsung dapet tuh anaknya inilah gitu kan ya, bahkan bisa jadi pejabat kan gitu. Tadi aku baru ngomong aku ternyata Teteh duluan nggak apa-apa. Ya, nggak usah mikirin itu gitu ya. Pokoknya ya kita fokus kepada diri kita. Kita jangan ngatur Allah. Kita boleh meminta, bahkan kita harus meminta, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan apa yang kita
minta gitu kan, kita minta ya Allah karuniakanlah kepadaku. Doa-doanya juga banyak dari Rasulullah SAW, jalan-jalan rezeki yang barokah. Kita minta sama Allah peluang-peluang amal solih yang barokah. Minta rezeki ya, kita minta Allah makfina bihalalik an haramik wa aghnana bifadlika aman siwak. Ada doa itu, ada doa yang lain juga gitu ya. Jadi ketika kita lakukan itu kan jadi berbagai sisi ya kita perbaiki. Mudah-mudahan sih insya Allah kita nggak hopeless lagi gitu ya. Kita akan selalu berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan tadi Tete juga bilang jangan dipikir ketika kerja nggak lelah, dan benar gini, di sini pun ada kan yang ngasih point of view 3 tahun kerja nyiksa batin, kerja kayak robot. Mungkin entah tempatnya toxic lah, atau mungkin rutinitas yang sampai akhirnya dia kehilangan kehambar, jadi mendapatkan kehidupan yang hambar yang mungkin ngerasa hilang. Itu mungkin juga relate sama yang obrolan di awal juga sih Teh, terkait unworthiness. Tapi mungkin ada lagi nggak Teh tambahan terkait orang yang sudah bekerja dan akhirnya malah merasa, kalau dari perspektif Aska ini ya Teh, mungkin agak berbahaya kalau ngerasa hidup gini-gini aja malah jadi kurang bersyukur, nauzubillahnya, atau mungkin hal-hal lain. Ya, pertama ini Teteh bicara dari perspektif orang yang merasakan maksudnya tidak punya pilihan. Misalnya dia berada di pekerjaan yang istilahnya sekarang tuh yang ya budak korporat lah, budak konsultan lah, budak apalagi perbudak-budak itu dan sebagainya, dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat menguras energi, waktu, pikiran, tenaga dan seterusnya. Belum lagi kemudian kondisi politik di tempat pekerjaan gitu dan sebagainya yang memang tidak mengenakan. Makanya ada meme-nya itu yang muncul adalah makanya lo dibayar karena itu nggak enak gitu loh. Aku baru tahu, tapi oke. That's why you get paid. Okay. Yeah, because you're doing something that you don't like. Kalau melakukan sesuatu yang disukai itu kan hobi ya, dan tidak semua orang punya privilege untuk bisa melakukan apa yang dia sukai. Lebih seringnya malah keluar uang ya Teh. Ya, ini dari perspektif itu. Karena gini, Teteh khawatir kalau Teteh tidak menyampaikan dulu nanti orang ngelihatnya, iya tapi kan pemerintah harusnya begini, pemerintah harusnya begitu. Dalam sisi itu ya memang kalau yang memiliki kewenangan ya, kayak Teteh sendiri kan penelitian-penelitian yang sedang dilakukan itu kan tentang bagaimana mengusahakan ya supaya warga negara Indonesia ini mendapatkan kualitas pekerjaan yang layak. That's actually what I'm doing. Ya. Wow, ya. so interesting. Karena background Teteh kan memang di bawah managing human capitalnya Teteh memang fokusnya di decent work. Decent work itu tentang kelayakan kerja. Jadi kayak decent pay, pembayaran yang layak, decent working hours ya, tentang jam kerja yang layak, tentang kondisi work-life balance dan sebagainya. Yang di Indonesia itu PR-nya luar biasa gitu ya. Ketika kita punya kewenangan untuk mengelola itu ya itu kita usahakan dan itu kita jadikan catatan. Nah, tapi yang mau kita bahas karena kita sekarang podcast temani ya, bukan podcast bukan forum akademis gitu. Kita membahas bagaimana kita menyikapi kondisi yang memang tidak ideal. Teteh sampaikan ini nggak ideal, ya. Harus berangkat subuh, pulang malam, berangkat gelap, pulang gelap. Especially when you already have family. Terutama kalau laki-laki. Kalau perempuan dia masih punya opsi untuk resign karena itu bukan tanggung jawab dia untuk mencari nafkah. Tanggung jawabnya adalah beramal solih. Beramal solih itu lebih fleksibel ya, banyak opsinya gitu. Bahkan beramal solih yang tidak ada bayaran pun itu masih bisa jadi pilihan. Tapi kalau laki-laki kan berat ya. Nah, karena kalau laki-laki dia punya tanggung jawab mencari nafkah. Nah, ketika kemudian ada perasaan tadi ngerasa kayak robot, salah satu yang harus dikembalikan adalah niat melakukan segala itu tuh untuk apa? Ya. Karena tanpa adanya niat ya memang akan kerasanya jadi rutinitas yang muter-muter gitu-gitu aja ya, dari mulai bangun tidur ini itu dan sebagainya. Itu mah jangankan yang ada di dunia kerja gitu. Para istri, para ibu kalau kehilangan niat, saya di rumah gini-gini aja, saya bangun tidur, saya nyiapin makanan, nyiapin anak-anak berangkat, terus saya di rumah, saya Netflixan, saya kemudian karena udah selesai semuanya gitu, jemput anak, terus nongkrong sama teman-teman, terus ini muter lagi gitu ya. Ya ketika nggak ada niatannya semuanya memang kelihatannya jadi rutinitas yang berputar ya. Yang bekerja gitu juga, mau laki-laki maupun perempuan berangkat, commute atau misalnya macet-macetan gitu ya, di jalan tol dan seterusnya. Ketika tidak ada niat ya akan hilang begitu saja. Tapi ketika itu ada niatnya, ketika itu tadi ada niat kebaikannya, segala
kesungguh-sungguhan, segala kerja keras yang dilakukan, maka itu insya Allah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, lalu kemudian ada semacam petani lah, mungkin kurang lebihnya bahasa kita, yang tangannya itu saking banyaknya mencangkul atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar tuh kayak melepuh tangannya. Saking kerasnya sahabat tadi bekerja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ambil tangannya lalu dicium sama Rasulullah SAW. That's how Islam appreciates good work. Ya, labor work. Labor di sini bukan berarti pekerja buruh ya. Kalau diterjemahin bahasa Inggris secara ini buruh bukan. Labor work di sini adalah pekerjaan yang betul-betul exhausting, sangat-sangat melelahkan. Sekarang mau kerja di corporate pun bisa jadi kayak labor work because you work for what? 80 hours a week? 80 jam sepekan. Banyak yang cerita ke teteh kayak gitu. Wah, Masya Allah. Yeah, it's very very not decent. Wow. Itu di Indonesia tuh PR. Wah, lama banget. Itu bisa benar-benar karena apa? Mereka dari sebelum berangkat udah kerja, nyampe sana kerja, pulang malam, nyampe rumah kerja lagi dan sebagainya gitu. Weekend mereka kerja juga. Jadi dalam satu pekan itu bisa jadi 80 jam bekerja. Yang kalau secara kita mau diskusi work life balance atau decent work, banyak banget nih yang perlu yang perlu kita benahi gitu ya dari teori-teori yang ada. Tapi bukan di sini lah forumnya kita diskusi itu. Nah, tapi ketika menghadapi itu ya kita pahami dulu bahwa setiap hal-hal yang kita lakukan dengan jerih payah tadi gitu, itu tuh kalau kita niatkan semua karena Allah gitu ya, semuanya itu nggak ada yang sia-sia dan semua itu bukan rutinitas robot belaka. Karena robot itu mesin, ini ya udah dia kerjain, ya, udah hilang begitu saja. Tapi manusia Allah perintahkan, dia laksanakan tuh jadi pahala dan itu membawa keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita ingat gitu. Walaupun misalnya ada segolongan orangnya, tapi itu kan pekerjaan biasa, bukan yang kemudian amal sholih, sholat, tilawah dan sebagainya. Iya, itu pekerjaan biasa, tapi dari pekerjaan itu dia mencari nafkah. Dia menafkahi istrinya, dia menafkahi anak-anaknya, yang dengan itu istri dan anaknya bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya tempat tinggal, bisa beribadah dengan baik dan seterusnya. Yang perempuan misalnya boleh jadi bukan untuk mencari nafkah, tapi karena ilmunya dibutuhkan. Yang kemudian jadi dokter, dia jadi perawat, dia kemudian bahkan menjadi ahli yang kemudian misalnya sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Dan dia merasakan kelelahan di sana, insya Allah semuanya jadi pahala. Atau bahkan yang bukan karena itu, memang dia mencari nafkah karena misal dengan dunia kita yang zaman kita yang tidak ideal, perempuan yang menjadi pencari nafkah di keluarganya karena orang tuanya sudah tua, adik-adiknya masih kecil, dia yang harus menanggung orang tuanya, dia juga yang harus menanggung adik-adiknya gitu ya. Kasus itu ada nggak? Ada. Sedikit nggak? Enggak, banyak. Para perempuan yang walaupun di dalam Islam seharusnya bukan dia yang bertanggung jawab mencari nafkah, kenyataannya banyak yang terjadi sedemikian. Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu akan bernilai. Baik itu yang kemudian tadi di dunia kerja maupun yang tadi ya misalnya ibu rumah tangga atau para istri dan seterusnya. Sebenarnya apapun, bahkan yang di kampus sekalipun, yang kalau nggak ada niat kan jadi kayak rutinitas aja. Setiap hari gue bangun, gue ke kampus, gue ngerjain tugas, kemudian ngerjain kerja kelompok, tidur, besoknya bangun lagi, ini lagi mutar lagi, tanpa niat semuanya akhirnya kosong, hampa gitu. Allahu a'lam bishawab. Kebayang nggak ya, Encang? Dan tadi udah nyerempet tentang nikah ya Teh. Ini case yang compile ya, mungkin nggak hanya terkait belum menikah. Tadi beliau cerita di sini, tapi juga dituntut menikah dan kondisinya dia tadi menjadi perempuan yang pencari nafkah. Kayak bayangkan di satu sisi belum menikah dan diminta menikah, dan di satu sisi dia juga menjadi penanggung jawab gitu ya. Bagaimana menghadapi situasi yang and it's very common. Nah, karena saya sering banget terima pertanyaan itu. Jadi kalau ngisi kajian tentang Islamic marriage ya, bahkan Islamic parenting sekalipun ya, ya pertama turut prihatin ya dengan kondisi yang ya luar biasa ya di zaman kita sekarang gitu. Dan kondisi perempuan yang harus menanggung sekian banyak tapi juga kemudian sudah berkeluarga atau tadi ya diminta untuk berkeluarga, itu memang lebih kompleks karena ketika sudah berkeluarga dia pun memiliki
Anak-anak yang kemudian harus dia didik, tidak semuanya punya support system yang memadai dan sebagainya. Contoh-contoh kasus yang mirip juga misalnya yang suaminya kena PHK atau misalnya, dan ini banyak, maksudnya banyak itu Teteh udah nggak bisa ngitung berapa kasus yang Teteh terima ya, yang kemudian suaminya kena PHK atau suaminya sakit menahun. Lalu kemudian dia harus, kebayang ya, harus mencari nafkah, ngurusin suaminya iya, anak-anaknya iya, orang tuanya juga iya gitu ya. Masya Allah. Ya kondisinya pertama harus dipahami dulu, memang ini tidak ideal. Artinya kalau dia merasa sedih ya, merasa berat dan sebagainya, sangat-sangat wajar gitu. Dan bagi teman-temannya, kadang-kadang nih kan orang tuh suka tidak menghargai kesulitan orang lain, tidak mau mengakui. Iya, kita harus memvalidasi bahwa kondisi itu memang sulit, itu bukan kondisi yang mudah gitu ya. Jadi kalau buat yang punya teman kayak gitu, jangan dianggap remeh, jangan dianggap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya. Iya memang, tapi bukan berarti kita kemudian ignoring the fact that it is difficult gitu. Kita tidak mengabaikan bahwa ini susah loh gitu ya. Kayak misalnya kondisi di Gaza, ini maaf contohnya agak ekstrim. Oke lah, orang kemudian kayak Teteh ada baca postingan mereka walaupun kayak gitu kan mereka beriman, mereka kuat. Jadi sebenarnya ini kayak undermining the difficulties, kayak menganggap remeh bahwa kondisi itu mau seberiman-berimannya mereka itu tetap sulit gitu. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun mengalami masa-masa sulit yang sampai beliau menyampaikan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Nah, termasuk dengan kondisi yang tadi Teteh mau menyampaikan pertama kali, kalau ngerasa sulit, kalau ngerasa berat, itu memang sulit, itu memang berat. Ya, buat teman-temannya gitu, jangan remehkan kondisi teman yang seperti itu. Artinya kalau bisa membantu, that would be nice gitu ya. Kalau misalnya bisa ngebantu teman-teman yang seperti itu. Nah, tinggal kemudian responnya seperti apa. Yang pertama, kembali ke yang tadi ya, karena ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, harus yakin dulu pertolongan Allah itu dekat. Karena tanpa ada keyakinan itu, mungkin akan ngerasa yang sampai kapan ya gue kayak gini gitu. Maksudnya benar-benar capek banget gitu untuk membayangkan itu saja gitu. Termasuk tadi yang misalnya mau nikah, membayangkan aduh harus nikah tapi nanti harus tetap menafkahi dan sebagainya. Harus yakin dulu pertolongan Allah itu dekat. Kemudian yang kedua, karena kasusnya tadi beliau mau nikah, pada saat proses menuju pernikahan harus disamakan dulu frekuensi sama calon suami. Ini kan kondisi yang tidak ideal memang. Memang perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah, tapi dalam kondisi seperti ini orang tuanya sudah renta mungkin ya, karena dia harus menafkahi orang tuanya, terus dia masih punya adik-adik juga. Harus dikomunikasikan dengan calon suami. Nah, Teteh pernah mendampingi proses ta'aruf, mirip kasusnya tapi beda waktu gitu ya. Mirip kasusnya, sama-sama kondisinya adalah si perempuan ini, pihak muslimahnya harus menafkahi keluarganya. Respon calon suaminya berbeda, dua-duanya tapi jadi. Oh, ini ya, ada dua proses ta'aruf. Nah, yang satu ini kemudian calon suaminya bilang, saya berharap istri saya nanti jangan dulu bekerja ketika anak-anak masih kecil dan sebagainya. Orang tua akan saya tanggung. Masya Allah. Jadi calon suaminya memang sudah menyampaikan. Alhamdulillah bismillah bifadlillah menikah ya sejauh ini so far sih baik-baik saja gitu ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Yang satu lagi kasusnya berbeda. Suaminya menyampaikan boleh nanti, dan suaminya suportif ya, menyampaikan boleh selama kemudian pekerjaannya biasa lah ya, dia bukan kemaksiatan dan sebagainya gitu. Dan suaminya menyampaikan ya kalau saya bisa bantu gitu, tapi tidak janji untuk membantu. Jadi memang suaminya mengizinkan istrinya ini bekerja untuk keluarganya, keluarga orang tuanya, bukan untuk keluarga mereka. Nah, itu kan harus dikomunikasikan. Nah, sehingga penting ini untuk dikomunikasikan. Jangan sampai nanti misalnya sudah menikah gitu ya, akan muncul konflik-konflik yang sebetulnya sudah bisa diantisipasi sejak awal gitu. Nah, nanti gimana kalau ketika berjalan, terlepas apakah keputusannya akan dinafkahi oleh suaminya, orang tuanya, atau misalnya dia nanti harus menafkahi sendiri, tentunya akan muncul kelelahan persis seperti yang tadi disampaikan. Kelelahan itu akan ada, tinggal balik lagi ke konsep awalnya, terus mencari peluang yang terbaik gitu ya. Tetap terus mencari peluang-peluang yang lebih baik. Kayak misalnya tadi yang, maaf ini bolak-balik ya, kayak kerjanya tuh benar-benar yang luar biasa nih, udah kayak robot gitu, udah jadi kayak budak korporat, budak konsultan, budak akademik, budak apalah segala rupa. Yang satu ini juga menjadi bagian dari sandwich generation gini-gini dan sebagainya. Ikhtiar untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik terus diusahakan.
Jadi kalau ada opsi yang lebih baik, ya usahakan. Misalnya contoh, ada salah satu kasus itu sebagai seorang muslimah yang sandwich generation ya, keputusan yang diambil adalah kuliah ke luar negeri. Kuliah ke luar negeri, ya di satu sisi memang kemudian keilmuannya membutuhkan, tapi di sisi yang lain itu berhematnya luar biasa. Dari kuliah ke luar negeri itu bisa ngirimin ke orang tuanya, meningkatkan kualitas pekerjaannya, meningkatkan kualitas keluarganya juga, jadi semuanya keangkat. Jadi teteh jadi kepikiran, oh mungkin ini juga salah satu fadilah, keutamaan ya. Allah menyampaikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kayak meningkatkan kapasitas kita, kualitas diri kita, boleh jadi juga menjadi salah satu sarana ya. Ibaratnya mau dilihat secara makro, Indonesia nih mau memperbaiki Indonesia, kita tingkatkan kualitas pendidikannya. Secara individu kita juga seperti itu ya. Kita mau meningkatkan kualitas diri kita, kondisi kita juga salah satunya melalui ilmu. Ilmu nggak harus selalu S2 ya, bisa melalui workshop, boleh jadi belajar dari orang lain, boleh jadi kemudian kita mencari mentor ya dalam kehidupan, bisa banyak cara gitu ya. Allah alam bisa. Kira-kira kejawab nggak ya? Karena kita mainly sesi Q&A kan. Ini sesi Q&A. Dan ini memang pada Aska menemukan kesamaan ya, dari meskipun case-nya beda-beda, tapi berangkatnya tuh memang yakin sama Allah, apapun whatever the struggles and the cause of hopelessness, dan yakin dengan Allah sambil terus memperbaiki. Dan tadi karena menyerempet terkait bagaimana terus berwalidain ya teh masuknya ya untuk menafkahi keluarga. Di sini ada yang case-nya mungkin tanpa menyepelekan yang tadi ya terkait memberikan nafkah kepada orang tua, ada level lain terkait berwalidain itu caregiver. Orang tua yang sakit, dia bercerita orang tuanya sakit kanker dan terbayang ya perlu merawat, dan mungkin kalau selama ini sih Aska juga punya sih teman yang dia caregiver, bagaimana dari tidur, yang makan, yang mandinya gitu ya, dirawat gitu. Di satu sisi dia juga sambil kuliah, Masya Allah. Jadi amanah dirinya dengan orang tuanya gitu. Tapi dia juga ngerasa sebetulnya selama perjalanan ini gitu, dia ngerasa ya Allah hopeless banget gitu tentang dirinya, karena dia sampai pengen berhenti kuliahnya karena ngerasa this is too much gitu, this is too overwhelming gitu. Jadi yang pertama ya, berkenaan tentang keutamaan merawat orang tua. Kita bayangin gini aja deh, malaikat itu mendoakan orang, seorang hamba yang kemudian sedang dalam perjalanan untuk menjenguk saudaranya. Bayangin, ini ngejenguk orang sakit aja tuh didoakan oleh malaikat gitu ya. Apalagi ketika kemudian merawat orang tuanya, itu bukan lagi ngejenguk gitu. Itu merawat dan kemudian ditambah itu orang tuanya sendiri lagi. Jadi yang teteh khawatirkan, perasaan hopelessness ini bukan karena sekedar pembagian waktu. Pembagian waktu is tough. Ya mungkin memang sulit ya untuk membagi waktu dan sebagainya, tapi mungkin masih doable karena kalau dari ceritanya berarti perempuan kan? Iya. Ya, perempuan. Nah, perempuan kuliah itu masih lebih oke ketimbang kalau itu laki-laki dan dia harus bekerja. Itu jauh lebih sulit gitu ya, harus nyari orang lain untuk mendampingi dan sebagainya. Nah, kalau kuliah dalam artian apalagi dengan kondisi kita sekarang di Indonesia, opsi belajar tuh masih banyak banget. Bahkan kalaupun misalnya sampai nggak ada yang jagain orang tua, itu secara pembagian waktu ya masih bisa izin ke dosen, ibu saya nggak ada yang jagain atau ayah saya nggak bisa ada yang jagain, apa ada yang bisa saya baca atau misalnya ada kompensasi dan sebagainya. Teteh rasa untuk culture di Indonesia yang sangat-sangat guyup, insya Allah masih memungkinkan. Tapi teteh rasa yang bikin hopeless adalah karena ngerasa mungkin melihat teman-temannya yang lain di masa kuliah itu bisa aktif organisasi ini itu, bisa upgrade skill ini itu, bisa ikutan internship ini itu dan sebagainya, sementara beliau gitu ya mendampingi ibunya gitu. Nah, maka yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan rezeki kepada hambanya, itu nggak akan ada yang bisa menghalangi. Artinya kalaulah misalnya nanti punya cita-cita, punya harapan lulus kuliah misalnya mau lanjut kerja ini itu dan sebagainya, sementara pada saat kuliah ngerasa hopeless karena kok kuliah malah ngurusin orang tua, bukan malah kemudian upgrade skill dan sebagainya, harus yakin dulu bahwa rezeki itu di tangan Allah.
bukan di tangan diri kita, bahkan bukan di tangan organisasi, klub, internship dan sebagainya. Ketika Allah berkehendak, Allah akan karuniakan. Apalagi ini yang dirawat adalah orang tua. Ketika orang tuanya ridho, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin ridho kepada beliau ya, yang tadi bertanya, yang kemudian mengurusi orang tuanya. Tetapi bukan berarti balik lagi, ya udahlah biarin aja apa adanya gitu. Tetap cari sarana-sarana upgrading atau meningkatkan kapasitas diri yang bisa dilakukan di rumah. Misal sambil mendampingi orang tua, ada nggak sertifikasi yang bisa didapat secara online gitu ya, sehingga ketika misalnya teman-teman aktif di offline ya tetap bisa aktif di online. Tugas-tugas gitu misalnya, mungkin suasananya tidak ideal ketika teman-teman misalnya bisa ngerjain tugas tuh bareng, seru gitu ya, bisa saling diskusi di perpustakaan, mungkin kayak ngerasa FOMO gitu ya, asik banget ya orang-orang kayak gitu, terus gue sendirian nih di rumah belajar sambil kemudian di distraksi terus, lagi belajar sebentar terus dipanggil ini dipanggil itu kan 1-2 kali oke, tapi setiap hari ngebayangin itu yang mungkin bikin hopeless gitu. Nah jadi dalam kondisi seperti itu, selain tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ridho, tetap diusahakan yang terbaik walaupun itu hanya sedikit. Misal punya waktu belajar sedikit, nggak apa-apa, usahakan yang terbaik. Harus percaya sama Allah. Boleh jadi karena ketaatan kepada Allah tadi, Allah ridho, dari waktu yang sedikit Allah karuniakan keberkahan yang banyak. Yang orang misalnya harus belajar 2 jam, ternyata ini 1 jam selesai. Yang orang harus baca 2 kali baru hafal, ini 1 kali baca tanpa dihafal pun udah hafal duluan. Ada begitu banyak jalan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan keberkahan. Yang penting kita harus ingat, kalau kita taat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menolong kita gitu loh. Kalau misalnya kita ikutin jalan tuh lurus-lurus aja. Nah sembari itu, ini karena masih kuliah ya, sudah harus difikirkan. Nih kalau teteh dengar ceritanya kan berarti dia nggak punya adik atau kakak yang bisa dicari support sistemnya ya, yang bertanya via Instagram ini, yang kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Asumsikanlah kondisinya seperti itu. Berarti mulai dari sekarang itu sudah harus mempersiapkan. Nanti kalau saya kerja, ini yang menjaga siapa? Karena kan tadi ya, kalau orang tua sudah dalam kondisi seperti itu, soon or later nih harus jadi penanggung nafkah keluarga. Berarti kan sudah mulai berpikir ya, nanti siapa yang akan menjaga ketika mencari pekerjaan, mau mencari pekerjaan nanti kira-kira di bidang apa, skill apa yang harus di-upgrade di sela-sela waktu tadi yang ada gitu ya, dengan sepenuh keyakinan bahwa oh ya nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong. Jadi tetap tadi kuncinya sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelum, imbang antara keyakinan sama Allah dengan ikhtiar yang bisa dilakukan. Allah alam bisawab. And what about yang case yang mana nih? Yang laki-laki kalau dia mau nggak mau harus ini sih, berusaha mencari. Jangan pernah merasa bahwa meminta bantuan itu menunjukkan kita lemah. Ya, karena kalau misalnya ini kondisinya laki-lakinya sudah bekerja, dia harus mencari nafkah, ibunya nggak ada yang jagain di rumah dan sebagainya, harus minta tolong gitu ya, harus mau minta tolong gitu, karena kalau enggak ya khawatir nanti nggak ada yang ngurusin malah kemana-mana. Mungkin terbatas mendampingi orang tua, mungkin orang tuanya ngerasa ada sedihnya ya, kok nggak bisa mendampingi 24 jam lah ibaratnya. Bisa disampaikan pelan-pelan dengan sabar bahwa ya bekerja pun adalah untuk orang tuanya gitu ya. Dan penting bagi laki-laki kalau misalnya sedang merawat orang tua yang sudah renta ya, ketika mau menikah itu harus betul-betul dikomunikasikan sama calonnya. Ya, dan calon istrinya harus betul-betul memahami bahwa ketika menikah besar kemungkinan bahwa nanti yang akan merawat mertuanya adalah dia. Betul, karena suaminya harus bekerja. Gitu. Kebayang ya? Tapi insya Allah lah, seberat-beratnya dunia cuma sebentar. Mudah-mudahan pahalanya nanti selama-lamanya ya. Allah alam bisawab. Insyaallah. And ini we're coming to our last question, terkait hopeless atas dosa yang terus-menerus terulang teh. Yang dia merasa capek banget abis taubat ngelakuin dosa itu lagi. How do we face this kind of hopelessness? Jangankan hopeless kepada dosa-dosa sendiri, kekurangan diri aja atau kegagalan diri aja. Kan banyak ya dalam kehidupan kita. Udah nyobain lagi, nyusun targetan lagi, gagal lagi gitu ya. Udah masukin amal-amalan yang mau dilakukan, 1-2 hari berjalan. Mungkin kalau dosa jadi ngerasanya tuh makin kotor banget gitu sih. Nah terus kemudian dosa tadi ya, udah bertekad nih udah nggak mau melakukan dosa ini lagi atau kelalaian ini lagi atau kemaksiatan ini lagi.
nggak taunya kemudian balik lagi. Apa yang kemudian harus dilakukan? Nah, salah satu hadis yang indah banget ya, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah Allah itu ketika ada seorang hamba melakukan dosa, lalu kemudian dia bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan terima taubatnya. Gimana kalau dia nanti melakukan dosa lagi? Sahabat bertanya. Rasulullah SAW sampaikan lagi, jika hamba terus melakukan dosa lagi, tapi setelah itu dia bertaubat lagi dengan sungguh-sungguh ya. Jadi bukan yang di planning, gue taubat tapi nanti bukan yang kayak gitu, karena Allah because Allah knows, ya, Allah tahu ya. Jadi bertaubat lagi dengan sungguh-sungguh, maka Allah terima lagi taubatnya. Gimana kalau setelah itu melakukan dosa lagi? Rasulullah SAW ulangi jawaban yang sama terus sampai banyak sekali, berkali-kali, yang kemudian kata para mufasir hadis, hal ini menunjukkan inilah salah satu makna atau salah satu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Al-Afu, Maha Pemaaf. Nah, dengan kita memaknai itu artinya nggak boleh kita itu putus asa terhadap rahmat Allah. Kan ada di Quran surah Az-Zumar ayat 53 di podcast yang utama itu ya, itu ada kita bahas ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, jangan kepada kita lah, kepada orang-orang yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau mau nunggu kita sempurna, kita nggak sempurna, ya. Bahkan kita harus berdamai dengan fakta bahwa kita tidak sempurna. Kalau kita mengejar kesempurnaan capek banget, karena kita nggak akan pernah sampai. Rasulullah SAW juga menyampaikan di hadis yang lain bahwa anak Adam itu akan melakukan dosa. Yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu memang melelahkan. Ya. Mungkin itu salah satu hikmah kenapa kemudian taubat itu pahalanya besar banget. Bahkan ketika kita bertaubat, setiap kali kita bertaubat, siapa sih yang paling senang ketika kita bertaubat? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai, senang sekali sama orang-orang yang menyucikan diri. Ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dan ini dua makna, cinta sama orang yang kemudian menjaga kesucian secara fisik ya, berwudu dan sebagainya, dan juga cinta sama orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari dosa-dosa gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tuh senang ketika kita bertaubat. Jangan kita ngerasa minder. Setiap kali ada pemikiran bahwa aduh minder banget nih, masa taubat lagi sih, baru juga kemarin taubat terus dosa lagi, terus taubat lagi, terus dosa lagi, dan seterusnya. Nah, itu adalah bisikan setan. Karena setan kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Setan itu begitu melakukan dosa, terus enggak tuh yang minta ampun sama Allah. Langsung statementnya kan di dalam Al-Quran gitu, karena engkau sudah nah ini beda sama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika kemudian melakukan perbuatan dosa, Nabi Adam alaihissalam kemudian bahkan kita nggak tahu itu kategorinya dosa atau gimana, yang jelas Allah perintahkan jangan kesana gitu ya. Nabi Adam alaihissalam kemudian tetap ngikut, akhirnya ya seperti yang kita tahu kisahnya, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membedakan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Nah, kita tinggal pilih mau ngikut iblis atau Adam alaihissalam. Kan tentunya kita mau ikut Adam alaihissalam. Ya, kita mau terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali ada pemikiran-pemikiran tadi putus asa bahwa apa nggak akan bisa dan sebagainya, ya itu mah bisikan setan, kita harus kenal. Lagi pula gitu ya, kita ini mau masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Kalau itu karena kehebatan kita, karena pahala kita, aduh kita mah terbatas banget. Salah satu yang sering Teteh sampaikan di mana-mana, waktu itu Teteh juga sampaikan ke Konit, makanya ada topik ini juga ya. Teteh menyampaikan bahwa I'm hopeless to myself, but I'm hopeful to Allah. Kalau kita melihatnya menggantungkan nasib kita nih, mau nasib kita di dunia, nasib kita di alam kubur, nasib kita di surga, kepada diri kita, udah definitely kita hopeless. I mean, look at us. Coba lihat diri kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelalaian kita. Apa yang reliable tentang diri kita? Satu-satunya yang membuat kita reliable adalah kita adalah seorang hamba yang memiliki Tuhan. Adalah seorang hamba yang memiliki Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah ampuni itu dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita kalau kita bertaubat, kalau kita minta maaf. Bayangkan kita melakukan satu amal solih, oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilipat gandakan.
si pahalanya. Kita meniatkan melakukan amal solih, sudah dihitung pahalanya. Kita niat melakukan amal keburukan, nggak jadi kita lakukan, kita dapat pahalanya. Bayangkan kurang apa lagi? Ya, jadi kita harus yakin bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kekurangan dan keterbatasan kita. Dan Allah lah yang menciptakan kita seperti ini gitu. Lagi pula kalau kita mau putus asa terhadap diri kita, misalnya tadi ya, aduh dosa gue udah banyak banget, gue udah tobat, dosa lagi tobat, terus mau ngapain? Emang siap gitu sama neraka gitu? Ya Allah. Kan nggak mau kan? Emang siap sama azab kubur? Kita nggak mau. Kita nggak mau. Jadi kita tahu kita nggak sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Kita lakukan, tugas kita adalah kita lakukan yang terbaik. Hasilnya kita tawakal kepada Allah, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal solih kita. Dan ketika kita gagal, ketika kita jatuh bahkan ke lubang yang sama, kita terus evaluasi diri kita. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya bisa jatuh ke lubang yang sama? Kenapa saya kemudian bisa mengulang kesalahan yang sama dan seterusnya? Udah kita evaluasi, kita niatkan lagi, kita kuatkan lagi. Terus kita terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita selain dari doa minta, mungkin yang single minta jodoh, yang belum dapat kerjaan tadi minta dapat kerjaan, yang sudah kerja dan capek tadi mudah-mudahan dapat alternatif pekerjaan yang lebih baik, dan seterusnya. Kita masukkan juga, alokasikan juga porsi yang kuat dan besar dengan setulus hati kita minta, ya Allah karuniakanlah kepadaku istiqomah. Itu yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala udah janji kalau kita minta sama Allah dan kita kemudian menjaga ketaatan kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Sisanya kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mungkin itu kali ya, insyaallah. Insyaallah. Wow. Ini merangkum mungkin sekitar 50-an teh answers dari teman-teman temani gitu ya. Dan mungkin for the last, to wrap up the hopelessness topic in this podcast, maybe you wanna give a little. Mungkin kalau dari keseluruhan keywordnya yang tadi itu ya. Kalau kita, karena kan Teteh nggak tahu permasalahan yang nonton ya, ini memang sebenarnya dari kalimat cuma beberapa doang. Kita coba dan kita ambil. nggak tahu, Teteh nggak tahu nanti yang ngelihat podcast ini berapa banyak gitu ya. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kayaknya itu salah satu yang betul-betul buat Teteh ya, itu sangat-sangat menguatkan. Balik ke statement yang jadi judul ya, hopeless to myself and hopeful to Allah. Karena ketika kita mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun permasalahan yang kemudian ada di hadapan kita ingat Allah, kemudian kita yakin, oh ya, Allah yang tahu jalan keluarnya dan Allah lah yang akan membantu aku untuk keluar dari permasalahan ini. Kita ngerasa terpuruk, hopeless terhadap rasa sakit dan sebagainya, kita ingat sama Allah, oh iya ya, untuk setiap rasa sakit yang aku rasakan, ini akan menghapuskan dosa-dosaku dan menjadi pahalaku di surga. Jadi meaningful gitu, yang awalnya kayak aduh ngabisin waktu dan sebagainya. Yang awalnya hopeless karena ngerasa unworthy, yang tadi kita sampaikan, ngerasa dirinya gak berharga, ilmunya kurang, karyanya gak impactful, bahkan mungkin keberadaannya tidak diharapkan oleh manusia. Begitu ingat sama Allah, you know what, actually I'm worthy enough because Allah Subhanahu wa taala choose me. Allah Subhanahu wa taala chooses me untuk menjadi salah satu hambanya. Itu yang membuat kita kemudian ngerasa hopeful lagi. Dan terlepas dari itu semuanya, yang bagian terakhir tadi gitu ya, kita harus mungkin bukan berdamai, tetapi menerima ketidaksempurnaan diri kita. Ada salah satu scene ya yang Teteh coba, mungkin ini sebagai bukan analogi tapi sebagai gambaran bahwa salah satu anak Teteh gitu ya, salah satu anak Teteh dia melakukan kesalahan ke salah satu siblingnya, ya, salah satu siblingnya, dan dia bilang katanya, aku adalah saudara yang nggak baik. Dia bilang kayak gitu. Aku ngerasa gagal sebagai seorang saudara. Ya, Teteh nggak mau menspesify kakak atau adik dan sebagainya.
Jadi dia bilang kayak gitu, dan dia nangis dan sangat-sangat kenceng nangisnya, maksudnya sangat-sangat menyesal dan sebagainya. Terus teteh sampaikan dengan sebutan namanya, teteh ganti aja ya, Nak ya, teteh bilangnya, Nak. Teteh sampaikan, manusia itu memang gak sempurna. Kita mungkin akan melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak serta-merta mendefinisikan kita. Kayak kita boleh jadi menjadi orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, tapi bukan berarti kita pendosa. Kita yang nanti akan membuat keputusan apakah kita menjadi pendosa atau orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dan teteh sampaikan kepada dia, tapi Nak, mau kemudian ini tadi ya, sedang melakukan kesalahan ataupun sedang memperbaiki kesalahan, sedang melakukan kebaikan atau tadi terjerumus kepada keburukan, Umi akan selalu sayang. Insya Allah biiznillah bifadlillah, Umi akan selalu sayang. Jadi Nak bisa selalu kembali kepada Umi, bisa cerita sama Umi, bisa sharing sama Umi dan sebagainya. Bayangkan ini dalam tanda petik ya, hanya perasaan seorang ibu. Dan teteh menyampaikan itu kepada mereka, siapapun salah satu di antara mereka yang sedang merasa seperti itu. Karena teteh ingin mereka tidak mengukur harga diri mereka hanya dari satu peristiwa gitu. Kesalahan itu tidak mendefinisikan kita secara utuh loh gitu loh. Kalau misalnya setelah kita bersalah kita bertaubat, maka insya Allah akan muliakan kita kembali. Nah sekarang bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itu akan selalu cinta sama kita, akan selalu sayang kepada kita. Hanya saja kadarnya semakin kita bertaubat, semakin kita dekat sama Allah, Allah akan semakin cinta sama kita gitu. Nah itu yang kemudian harus kita ingat. Yang membuat kita hopeless adalah ketika kita merasa bahwa ya udahlah nih, kayaknya udah ini yang terakhir, Allah nggak akan begini, Allah nggak akan begitu. Itu adalah mindset ketika kita ngelihat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tadi ya balik lagi maha pengasih, maha penyayang, yang mau kita seterjerembab apapun gitu ya. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat kita, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai dengan akhir hayat kita, sehingga di surga nanti kita pun bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Insyaallah. Jazakallah khair Teh Karin. Tes. Wah, the wrap up and petuah ya, Masya Allah, petuah. Tadi aku mau ngomong, aku bingung sendiri atas insight-nya Teh. Dan Masya Allah, makasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi ya sama Teh Karin di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki kewenangan untuk memperbaiki itu semua, tapi sebagai yang pihak yang mencari kerja, kedengeran nggak? Enggak Teh, aman. Oh, itu ada babang. Iya, babang dung-dung Teh. Nggak tahu dung-dung. Ya, ketika sebagai yang mencari kerja itu harus yakin dulu bahwa segala sesuatu itu di dalam kendali Allah. Jadi bikin salpok ya Teh. I'm so sorry. Okay, nggak apa-apa. Kalau di studio Claras lebih banyak ya. Tahu bulat banyak banget. Tahu bulat tuh kayaknya lagunya di mana-mana sama. Iya, sama tahu bulat. Ini boleh masuk nggak? Lucu nih. Nggak, jangan. Behind the scene. Boleh masuk di bagian akhir. Ya karena itu menarik ya, Teteh jadi mikir ini bandarnya siapa ya. Iya ya, kayak the sound, one source gitu ya. Dari tahunya sama. Betul. Terus lagunya sama. Bahkan kayak pick up trucknya caranya, the way they serve it. Ini mungkin udah ini ya, udah traveling around Indonesia sih. Insyaallah. Oke, I need to focus. Come on. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi balik ke tentang pekerjaan ya. Sama banget Teh. It's okay Teh. You need Astagfirullahaladzim. a time. Aduh lucu banget minum soalnya. Gak apa-apa Teh. Momennya, momentumnya. Masya Allah. Aduh. Aduh. It's okay Teh. Gak apa-apa.
Karena itu sama-sama terus kayak ngomong tahu bulat. Tapi masuk sini juga teh tahu bulat emang? Nggak boleh Enggak, kayaknya tapi deh. yang di sini nggak boleh masuk. Tapi di kontrakan Tete yang sebelumnya suka ada tahu bulat juga. Tahu bulat. Terus gak tahu. Fatimah tuh siapa yang ngomong tuh? Jauh banget ya dari Jatinangor ke sini. Mikirnya enggak kan mungkin Karena bentuknya sama. Iya, sama-sama ya, pick up. sama pick up truck. Terus kayak bentuk tahunya Iya. sama, lagunya sama, Digoreng juga. digorengnya sama. Aduh. Ya balik lagi ya, tadi itu tentang apa? kerja. Kerja ya.